Pemerintah pusat menetapkan Papua Selatan menjadi salah satu lokasi proyek strategis nasional pangan dan energi. Salah satu sumber area untuk proyek strategi nasional tersebut dilakukan dengan mengalihkan status kawasan hutan untuk pencetakan sawah dan perkebunan tebu. Pertanyaannya, jika saudara terpilih sebagai gubernur, bagaimana Anda menyikapi proses pengalihan fungsi kawasan hutan tersebut? Undang-undang diperbolehkan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat. Namun demikian, hak-hak ulayat pun harus diperhatikan. Sehingga masyarakat juga dapat menikmati hasil dari investasi tersebut. Baik, masih ada waktu, silakan. Selain itu, hak-hak sakral untuk masyarakat juga harus diperhatikan. Karena itu menyangkut kehidupan budaya masyarakat orang asli Papua. Silakan, waktu Anda masih ada, kurang lebih 1 menit, 51 detik masih ada. Atau sudah cukup? Cukup, baik, terima kasih. Pembangunan infrastruktur pemerintahan, perkotaan, perhubungan, permukiman, dan industri selalu akan berhadapan dengan kepemilikan hak ulayat masyarakat adat. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai gubernur, apa strategi saudara untuk pembangunan infrastruktur di Papua Selatan yang tetap menghargai kepemilikan hak ulayat masyarakat adat? Baik, terima kasih. Saya pasangan nomor 3 Romanus dan Muyak. Pada dasarnya untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan pengalaman saya menjadi Bupati Merauke 2 kali. Ini dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan sangat disetujui oleh rakyat Merauke. Ketika ada pembangunan untuk kepentingan umum, khusus untuk pembangunan jalan, jembatan, bahkan perumahan. Dan pemerintah bertanggung jawab untuk bagaimana setiap penggalan tanah rakyat harus diberi penghargaan dengan memberikan kompensasi penghargaan baik dalam bentuk cash money, uang tunai maupun dalam bentuk kompensasi mendapat perumahan di tempat yang bersangkutan. Tetapi untuk infrastruktur, Bapak Ibu sekalian, rakyat Merauke, juga rakyat Asmat, Mapi, dan Bovendigul, kita perlu bangun dengan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga komunikasi pimpinan, Tuhan izinkan Romanus dan Muyak terpilih, komunikasi lintas departemen, khususnya dengan Departemen PU dan Bappenas, ini harus diperkuat dengan beberapa sumber loan, sumber pembiayaan lainnya. Sehingga pembangunan infrastruktur lintas kabupaten, kota, di Provinsi Papua Selatan dapat diselesaikan. Terima kasih. Perikanan telah menyumbang produk domestik regional bruto atau PDRB Papua Selatan mencapai 44,8% dari total PDRB sektor pertanian. Namun, laju pertumbuhannya belum maksimal karena kurang dari 2%. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai gubernur, apa program-program yang Anda tawarkan untuk mengoptimalkan laju pertumbuhan di sektor perikanan? Untuk membangun sektor perikanan harus dilakukan secara holistik. Dimulai dari yang pertama adalah pemahaman seluruh pemerintah dan warga masyarakat tentang hukum kelautan dan wilayah perairan kita. Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di wilayah laut yang kita alami. Yang kedua, kita juga mesti memahami tentang kebijakan nasional tentang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Dan yang ketiga adalah manajemen perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, yang dimulai dari pertama, sarana dan prasarana perikanan. Prasarana itu adalah infrastrukturnya dan sarana adalah materi yang bergerak. Misalnya kalau sarana dan prasarana transportasi laut, maka prasarananya adalah pelabuhan, perikanan dan lain-lain.
sedangkan sarananya adalah kapal-kapal penangkap ikan. Yang kedua, alat-alat tangkap yang memadai, mulai dari kapal-kapal GT 3 ke bawah, yang GT 3 sampai 30 dan GT 30 ke atas. Selanjutnya, SDM perikanannya juga harus kita siapkan balai latihan kerja untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bidang perikanan. Selanjutnya, manajemen pemasaran sampai kepada daerah-daerah lain dan negara-negara sahabat. Terima kasih. Setiap kabupaten di Papua Selatan harus memiliki program ketahanan pangan. Merauke dikenal sebagai lumbung pangan karena cocok untuk pertanian padi, jagung, dan sagu. Sedangkan untuk kabupaten lainnya perlu disesuaikan dengan kondisi alaminya melalui diversifikasi pangan dan pemwilayahan komoditas. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai gubernur, apa program pengembangan pangan lokal dalam rangka ketahanan pangan di Papua Selatan? Untuk pertahanan status Merauke sebagai lumbung pangan nasional, maka kami akan tingkatkan hasil produksi pertanian dengan cara menyediakan varian benih unggul, memastikan tersedianya air dan pupuk, menyiapkan tenaga penyuluh pertanian, memberikan pelatihan kepada petani agar mampu mengoperasikan alat mesin pertanian alsintan dan modern, memberikan bantuan alsintan kepada masyarakat, penambahan unit pengelolaan penggilingan padi, dan kami tidak lupakan juga kepada pangan lokal yaitu sagu, umbi-umbian, dan jagung akan kami tingkatkan. Dan untuk 4 kabupaten ini kami sudah bagikan sesuai dengan sumber daya alam yang ada. Merauke kita jadikan sebagai lumbung pangan. Bopendigul kami jadikan juga sebagai perkebunan, dan Mapi dengan Asmat sesuai dengan kondisi alam yang ada yaitu daerah wisata. Dan daratannya kita jadikan juga sebagai pangan, mendukung untuk pangan nasional sebagai titik yang ada di Kabupaten Merauke untuk mendukung. Terima kasih. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengamanatkan proyek pengembangan perkebunan kelapa sawit wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas lahan yang diusahakan. Tetapi di Papua Selatan realisasinya masih sangat minim. Dari 49 izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baru 1 yang dalam proses realisasi kebun sawit masyarakat adat. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai gubernur, bagaimana tanggung jawab Anda memastikan terrealisasinya kebun sawit masyarakat adat? Perkebunan sawit yang ada di Merauke, khusus juga yang ada sebagian di Bovendigul, pada dasarnya CSR yang diberikan dalam bentuk 20% itu telah kami fasilitasi untuk membangunnya dalam bentuk koperasi. Dan koperasi ini mengelola 20% dari lahan yang diberikan oleh investor kepada pemilik ulayat. Dan dari pemilik ulayat dapat mengelolanya dengan pendampingan dari investor. Dan ini muaranya agar yang pemilik ulayat menjadi tuan di negeri sendiri. Dan di beberapa klaster investasi, khusus di kawasan sekitar Muting, Ulilin, Erigobel, ini sudah ada beberapa yang berkembang dengan cukup baik. Tetapi ada beberapa kendala, teman-teman yang tergabung, saudara-saudara kita yang masih tergabung dalam koperasi, juga perlu dilakukan pelatihan dan diberi pendidikan khusus tentang bagaimana manajemen pengelolaan koperasi dan juga bagaimana membangun kebun plasma yang dari total 20% sesuai amanat undang-undang. Tetapi ke depan ini akan menjadi fokus agar tuan dusun menjadi tuan di negeri sendiri. Demikian. Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan
Papua Selatan merupakan provinsi dengan prevalensi stunting 25%, bahkan mencapai 54,5% di Kabupaten Asmat menurut Badan Pusat Statistik. Upaya pencegahan perlu dilakukan agar tidak terjadi stunting. Pertanyaannya, apa program yang calon gubernur tawarkan untuk mencegah terjadinya stunting di Provinsi Papua Selatan? Bapak Ibu hadirin sekalian, stunting merupakan gangguan kesehatan atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan anak. Oleh karena itu, untuk mencegah bahkan menurunkan angka stunting, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayi. Yang kedua, mengontrol pertumbuhan anak atau bayi setiap minggu atau setiap bulan secara periodik dan secara berkala melalui puskesmas ataupun rumah sakit yang tersedia. Yang ketiga, memberikan makanan tambahan sebagai upaya untuk menambah gizi pada pertumbuhan bayi-bayi kita. Bapak Ibu, selanjutnya pembangunan kesehatan yang akan kami lakukan meliputi 4 unsur. Yang pertama adalah sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi pustu, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sedangkan yang kedua adalah peralatan atau equipment. Jadi jangan sampai ada rumah sakit atau klinik tapi tidak ada alat-alat kesehatannya. Yang ketiga adalah SDM kesehatannya. Semua petugas kesehatan harus kita sertifikasi dan kita berikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah hospitality atau keramah tamahan atau pelayanan prima dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jangan sampai rumah sakitnya lengkap, alatnya lengkap, SDM-nya lengkap tapi pelayanannya buruk. Demikian, terima kasih. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan implementasi kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua pada pasal 20 ayat 1 menyebutkan usaha perekonomian di Provinsi Papua dilakukan dengan mengutamakan orang asli Papua. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai gubernur, bagaimana Anda bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk menjamin keterlibatan secara aktif orang asli Papua dalam kegiatan ekonomi produktif? Papua Selatan ini adalah daerah yang sangat luas dengan 7.980.000, hampir seluas Pulau Jawa. Dengan memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Ekonomi kerakyatan peran sangat vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Untuk itu kami mempunyai program memberikan bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah UKM, badan usaha milik negara BUMD, dan badan usaha milik kampung BUMKAM. BUMD membantu memasarkan hasil produksi masyarakat, membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pasar yang luas. Pendampingan teknis, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten akan bekerja sama untuk menyediakan pendampingan teknis dalam membantu petani nelayan dan pelaku UKM dalam meningkatkan keterampilan teknis di dalam masyarakat lokal. Sosialisasi dan edukasi pengelolaan keuangan bagi keluarga dan pelaku UKM. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi. Terima kasih. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua mengamanatkan penyediaan pembiayaan pendidikan untuk menjamin setiap orang asli Papua memperoleh pendidikan mulai usia dini hingga pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai gubernur, apa kebijakan dan program Anda untuk menjamin pendidikan gratis bagi orang asli Papua mulai usia dini hingga pendidikan tinggi dalam 5 tahun mendatang di Papua Selatan? Undang-Undang Dasar jelas mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui salah satu adalah pendidikan.
maka pendidikan itu merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka oleh sebab itu, dengan program kami, salah satu adalah pendidikan, merupakan program prioritas kita, adalah pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Maka kita punya program, salah satu adalah membuat asrama-asrama di kecamatan yang notabene kecamatan itu merupakan jumlah penduduk yang banyak dan jumlah pendidik anak-anak sekolah yang banyak, sehingga kita membuat satu asrama yang dibiayai oleh pemerintah. Asrama itu khusus untuk anak-anak SMP, SMA, dan nanti di perguruan tinggi pun demikian, kita akan membuat asrama di Provinsi Papua Selatan. Selain mereka yang juga kuliah di luar negeri atau bukan di luar daerah Provinsi Papua Selatan, kita juga akan memberikan beasiswa kepada mereka, khususnya orang asli Papua.